Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Tes saja nih yang saat ini aktif, mohon bisa komentar di kolom chat nih, apa dengan siapa dan mapelnya apa gitu. Misalnya Pak Aris, mapelnya misalnya bahasa Inggris atau apa begitu nih, biar saya bisa sedikit berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau produktif otomotif Pak. Oke. Bahasa Inggrisnya yes no yes no. Dar guru SD, silakan. Baik, terima kasih Pak Dar. Silakan yang lainnya, monggo sambil kita berkenalan di kolom chat. Silakan diketik. Oke, PGSD juga Mbak Norma. Oke, salam kenal Mbak Norma Temanggung ya. Kebetulan istri saya juga dari Temanggung. Wow, Mas Danang fisika. Oke. Baik, Mas. Ya. Saya juga fisika Mas. Dulu saya kuliah di fisika UGM ya. Hanya ini hari ini kita nanti belajar TBS Mas, begitu. Saya yakin kalau orang fisika pasti jos ini TBS-nya ya. Oke. Baik, Pak Aris otomotif, oke, Mas Ahmad Soleh otomotif, baik, Uci kimia, baik. Silakan yang belum, silakan ketik di kolom chat supaya saya tahu ini dari mana saja mapelnya. Oke, Mbak Ima bahasa Indonesia, Erni biologi dari Temanggung, oke, selamat datang semuanya. Oke, baik, terima kasih. Mbak Diana dibantu di mute ya, beberapa peserta yang masih belum ini. Oke, Pak Tony, audio video, Bu Istiqomah, Tata Busana. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bangkit Wijaya ya. Kebetulan saya selain hari ini akan membahas TBS ya, atau tes bakat skolastik, saya adalah founder atau owner dari Bimbel Putra Bangsa, yang nantinya Bapak Ibu bila berkenan nanti kita bisa bersama-sama nanti mulai minggu depan ya, hari Senin 15 Maret kita ada program ya Bimbel PPPK atau P3K, yang nantinya nanti Bapak Ibu ini ada promo khusus ya, khusus Bapak Ibu yang mendaftar ya sebelum 15 Maret ini, yang terutama kelompok dari Kudus ya, dari Kudus dan lain-lain, nanti ada diskon khusus nanti apabila mendaftar sebelum tanggal itu, karena memang kita ada MOU ya, khususnya kalau yang Kudus ya dengan perwakilan guru yang ada di Kudus, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, nah hari ini saya akan membahas tentang TBS atau tes bakat skolastik. Tapi sebelum saya bahas Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwasanya saat ini memang Bapak Ibu barangkali sudah ini ya menikmati program seri belajar dari Kemendikbud ya. Saya lihat kemarin untuk mapel pedagogik ya sudah ada semuanya. Teorinya panjang-panjang ya Bapak Ibu ya, panjang ya, barangkali ada yang masih ingat, tetapi saya yakin juga mungkin ada yang sudah lupa karena itu mungkin materi kuliah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya, tergantung umur Bapak Ibu semuanya. Yang pastinya nanti saya yakin Bapak Ibu barangkali butuh pendalaman untuk bisa di materi tersebut, begitu. Nah nanti di Bimbel P3K akan dibahas dengan detail oleh pengajar kita Pak Cucuk dari UNY ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan beliau juga dosen UNY dan kemarin ya di CPNS kemarin jadi salah satu tim pembuat soal CPNS ya. Kalau untuk P3K belum tahu ya, belum tahu seperti apa. Begitu. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas namanya TBS, tes bakat skolastik. Secara umum, TBS ini sebenarnya kalau di CPNS itu namanya TIU atau tes intelijensi umum. Jadi TBS dan TIU itu kurang lebih
memiliki pengertian yang sama. Hanya perbedaannya, hemat saya, menurut saya, mungkin TBS ini akan lebih sederhana dibanding TIU di CPNS. Kenapa seperti itu? Yang pertama adalah berdasarkan dari umur peserta. Kalau di CPNS itu kan peserta diwajibkan umurnya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Sedangkan di P3K ini dimungkinkan ya peserta ini sebagian besar umurnya di atas 35 tahun. Jadi menurut saya bobotnya akan lebih tinggi TIU CPNS dibanding TBS ya pada P3K. Itu yang pertama. Umur ya, umurnya beda. Tentunya semakin dewasa atau semakin bertambah umur, tentunya untuk menyerap ilmu itu butuh perjuangan yang lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah dari jumlah formasi. Kalau di CPNS formasi itu tidak banyak, hanya sedikit, hanya puluhan ribu. Tapi di P3K cukup banyak. Yaitu di tahun ini dibuka lebih dari 1 juta formasi. Sekali lagi Bapak Ibu, di tahun ini menurut kabar yang kita dengar bersama, Bapak Ibu boleh verifikasi, ada lebih dari 1 juta formasi P3K. Nah ini kalau kita catat dalam sejarah, ini rekor muri termasuk ya, rekor muri. Ya ini pertama kali di Indonesia pembukaan ASN untuk guru ini lebih dari 1 juta. Sekali lagi, ini rekor muri pembukaan ASN untuk guru lebih dari 1 juta. Nah, ingin saya sampaikan bahwasanya saat ini memang pemerintah membagi ya ASN itu menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya PNS, yang kedua adalah P3K. Secara umum hak yang akan diterima PNS itu sama dengan P3K. Yang membedakan adalah satu, PNS nanti akan mendapat pensiun, tetapi P3K tidak mendapat pensiun. Yang kedua, PNS itu dikontrak oleh negara, dalam hal ini oleh pusat, dan nanti mereka diberhentikan sampai masa pensiun. Sedangkan P3K ini ada masa berlakunya, kontraknya antara 1 sampai maksimal 5 tahun. Nah, memang kalau kita kita melihat, memang P3K ini menjadi di satu sisi ini menjadi peluang, tapi sisi lain juga kita sedih ya, karena ternyata guru memang nanti arahnya ke P3K. Nah Bapak Ibu, tapi nggak perlu berkecil hati ya, karena ini menurut prediksi saya, nanti ke depan ya memang formasi PNS untuk pendidikan ini masih ada, tetapi bukan dalam bentuk fungsional, tapi lebih ke struktural atau manajerial. Jadi nanti bayangan saya, ya ini kalau kita lihat dari beberapa aturan saat ini, nanti akan diangkat oleh menjadi PNS itu adalah untuk level misalnya kepala sekolah, ya. Nanti kalau yang kesehatan nanti misalnya kepala rumah sakit, kemudian kepala ruang, begitu. Jadi level manajerial, struktural itu PNS, tapi level fungsional misalnya pengajar, perawat, dokter, itu arahnya akan P3K. Kalau tahun ini nakes itu masih dengan formasi PNS, tetapi dimungkinkan tahun depan itu nakes juga akan di P3K. Karena saat ini negara kita sedang berhemat, ya, tidak ingin terlalu banyak dengan beban pensiun, begitu ya. Karena kan kalau ASN semuanya PNS repot ya, beban pensiun terlalu tinggi, sehingga negara mengambil kesimpulan lebih enak dengan sistem P3K yang kontrak. Sehingga kalau kontrak ini kan ada semangat kerja yang lebih dari para guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini membuat guru kemungkinan pindahnya menjadi kecil, karena yang mengontrak nanti adalah manajerial terkecil ya, dalam hal ini adalah di kepala sekolah, sehingga untuk pindah akan jadi lebih sulit. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu prolog dari saya, dan kita akan langsung masuk ya dalam pembahasan. Pembahasan ini besok akan di-share oleh admin saya ya. Ini saya berikan dulu PowerPoint-nya, kita bahas dulu ya. Saya yakin dalam pembahasan ini tidak mungkin ya dari kita tidak paham jadi paham, tapi minimal Bapak Ibu bisa memahami secara komprehensif, secara menyeluruh bagaimana materi TBS ini dimungkinkan muncul di dalam tes P3K. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan ya. Bagi yang berkenan silahkan videonya on. Saya ulangi lagi, bagi yang berkenan videonya on. Siapkan kertas, siapkan pulpen di samping, karena untuk TBS ini kita tidak bisa hanya mendengar. Saya berharap Bapak Ibu ikut menikmati untuk menghitung, untuk kita bersama-sama berpikir supaya nanti hasilnya lebih maksimal.
boleh juga disiapkan secangkir kopi ya di samping supaya kalau ada sedikit ini ya trouble bisa diatasi dengan minum kopi. Begitu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang berkenan di-on-kan videonya supaya saya tahu ada berapa nih yang hadir di dalam seminar ini. Begitu. Terima kasih Mas Helvi Setia. Terima kasih Pak Aris, ya, guru otomotif nih ya. Mantap. Potongannya keren ini. Ini bikin siswanya kelepak-kelepak nih ya. Terima kasih Pak Anis Fuad. Oke. Wah, itu senior saya itu Anis Fuad itu. Mantap sekali. Sesama otomotif nih. Sedang memperkenalkan diri nih ya. Oke, Bapak Ibu yang berkenan silakan on videonya. Terima kasih Bu Norma ya dari Temanggung tadi ya Bu Norma ya. Iya Pak. Oke. Dari Temanggung. Mana Bu Temanggungnya? Di Keuangan. Oh ya. Kalau saya sering ke Jumo Bu, Jumo. Dekat Oh, Jumo, nggih. Bukan istri dari sana Bu. Kapan dari Temanggung Pak? Ya, siap Bu. Pendidikannya asik ya, karena istri saya itu dulu murid saya ya. Karena saya seneng ya, saya nikahi aja. Kita ada di guru SMA ya. Kalau guru SD masih terlalu jauh ya Bu Norma ya untuk menikahi ya. Tapi kalau guru SMA lebih deket lah. Oke, silakan Bapak Ibu yang berkenan silakan on videonya supaya saya tahu berapa orang yang hadir benar-benar memperhatikan dalam pembelajaran kita sore hari ini. Baik, ya. Saya cukup serius ya ketika mengajar. Alhamdulillah saya sejak 2001 sudah mengajar. Saya dulu kuliah di Fisika UGM. Kebetulan sejak mahasiswa kesulitan biaya kuliah sehingga mau nggak mau harus mengajar privat. Saya mengajar privat matematik, fisika ya, dan sampai saat ini saya malah lebih banyak mengajar matematika dan TPA atau tes potensi akademik. Karena TPA dan matematik ini menjadi domain atau ujian yang paling utama untuk lulusan kelas 12 ya, baik di perguruan tinggi negeri, kedinasan maupun di perguruan tinggi swasta. Baik, ini nampaknya yang on video ada 4 orang. Ya, silakan. Oke, 5 orang. Mbak Ima ya, terima kasih. Yang lainnya saya tunggu Bapak Ibu berkenan on videonya. Dari sekolah nggak apa-apa, ya. Dari rumah boleh, silakan. Di kamar juga boleh, monggo. Biar kita bisa tahu nih yang benar-benar. Pak di sekolah. J. Soalnya gini Bu. Saya Zoominar ya sering, misalnya peserta 100, ternyata ketika saya tanya itu nggak ada yang respon di chat gitu. Kalau nggak ada yang respon berarti menurut saya berarti mungkin nggak ada yang dengerin ya. Mancing Pak, mancing. Tinggal mancing. Ini Pak Aris ini lucu juga nih ya. Ini termasuk guru idola nih Pak Aris ya. Baik Bapak Ibu ya, siapkan kertasnya, bolpennya di samping. Kalau ada yang penting nanti catatan saya silakan difoto ya. Difoto, rekamannya kita upload ya. Kita upload besok di channel YouTube Bimbel Putra Bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu tenang aja, kita upload. Jadi Bapak Ibu akan tahu rekamannya. Baik. Saya mulai. Sudah kelihatan ya screen saya Bapak Ibu ya? Sampun ya? Oke, baik. Tes bakat skolastik. Baik, Bapak Ibu semuanya. Saya mau sampaikan begini. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa TBS atau tes bakat skolastik itu kalau di tes CPNS itu namanya adalah TIU. Itu namanya TIU ya, tes intelijensi umum. Saya ulangi lagi, tes intelijensi umum atau TIU. Jadi ini hal yang sama. Hanya dugaan saya, tadi saya sampaikan di awal, bobotnya itu akan lebih tinggi TIU. Karena TIU ini yang akan bertarung sarjana, fresh graduate. Ya, kalau Bapak Ibu kan mungkin
sudah agak lama ya lulusnya ya. Sehingga karena sudah agak lama lebih ke nanti TBS yang bobotnya lebih sederhana. Nah, di dalam TBS ini ada 3 hal utama yang akan diujikan. Yang pertama namanya kemampuan verbal. Yang kedua namanya kemampuan numerikal. Ya. Dan yang ketiga namanya kemampuan penalaran. Oke, saya ulangi lagi. Kemampuan verbal, numerikal, dan penalaran. Nah, apa bedanya? Kalau verbal ini menyangkut kemampuan linguistik atau kemampuan berbahasa. Selain lagi ini kemampuan linguistik atau kemampuan berbahasa. Kalau numerikal ini masalah hitung dasar, ya, perhitungan dasar. Jadi ini lebih ke nanti matematika SD atau SMP. Nah, kalau nalar ini menyangkut berpikir kritis, menyangkut logika. Tapi saya ingin sampaikan dalam menalar ini tidak boleh pakai perasaan, ya. Jangan pakai perasaan ya, jangan pakai perasaan. Kenapa tidak boleh pakai perasaan? Karena perasaan kita seling labil. Kalau kita pas misalnya baru capek, banyak kerjaan, sering marah-marah sendiri, ya perasaan kita nggak stabil ya. Sehingga jawaban kita cenderung bisa subjektif ya, bisa ngawur juga. Jadi ini harus pakai teori. Nanti ada teori Bapak Ibu akan kita ajarkan. Begitu ya. Baik, saya ulangi lagi. Secara umum materi P3K ini ada 3 nanti jenis tesnya. Verbal, numerikal, dan penalaran. Verbal menyangkut kemampuan berbahasa, numerikal menyangkut hitung dasar ya. Ini matematik SD dan SMP. Jadi guru SD harus cerdas nih numerikalnya ya. Karena ini banyak materi SD di sini. Kemudian nalar ini dengan logika. Oke? Kalau mau ditulis-tulis silahkan, kalau difoto, screenshot silahkan difoto. Baik, sudah ya. Saya clear. Oke, saya lanjutkan. Baik, yang pertama, oke, Bapak Ibu, begini. Di dalam soal verbal itu ada beberapa subbab. Jadi bab itu verbal itu materi atau babnya, subbabnya ada banyak ya. Dalam verbal itu ada beberapa subbab. Subbab pertama namanya sinonim. Yang kedua namanya antonim. Yang ketiga namanya analogi. Yang keempat namanya tes padanan kata. Yang kelima adalah yang keenam itu tentang aspek kebahasaan. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau kurang jelas tolong ini ya, saya ditegur ya, atau saya kecepatan atau gimana ya, ditegur. Silakan buat catatan di kolom chat. Pak, maaf kecepatan, saya mohon ulangi lagi. Silakan ya. Baik, saya ulangi lagi. Verbal ini ada 6 subbab ya, ada sinonim, ada antonim, ada analogi, ada padanan kata, ada wacana, dan aspek kebahasaan. Baik, saya jelaskan satu persatu. Sinonim ini menyangkut kata yang sama ya, jadi ini makna kata yang setara, Kalau ini berlawanan. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk tahu sinonim dan antonim tidak ada cara lain kecuali Bapak Ibu harus sering melihat KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kedua harus sering latihan. Kenapa sering latihan? Karena yang akan muncul dalam soal sinonim antonim itu biasanya merupakan soal-soal kata serapan ya. Ingat, kata serapan. Kata serapan ini bisa 2 macam ya, bisa berasal dari bahasa asing atau berasal dari bahasa daerah. Bahasa asing itu berarti bahasa yang dulu pernah ini ya, lama berinteraksi dengan orang Indonesia.
Misalnya bahasa Inggris, ya itu wajar, bahasa internasional, bahasa Belanda wajar karena kita pernah dijajah 300 tahun lebih, bahasa Jepang ya atau bahasa Arab dan sebagainya. Contoh bahasa asing misalnya kata serapan, misalnya saya punya kata ziarah. Ziarah ini dari bahasa Arab ya, ziarah itu masuk menjadi bahasa Indonesia. Ingat basic ya, bahasa utama dari bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa Melayu. Itu ibunya itu bahasa Melayu. Berarti yang selain Melayu itu adalah bahasa serapan. Ini contoh, gitu ya, yang bahasa asing. Kemudian yang bahasa daerah masuk ke KBBI misalnya apa? Misalnya saya beri kata ajek, ya. Ajek itu bahasa Jawa ya, mungkin yang bukan orang Jawa tidak tahu mungkin ya. Oke, ajek itu tetap, stabil ya. Oke, itu. Nah, itu bahasa daerah. Jadi bahasa daerah tidak harus Jawa ya, bisa mungkin bahasa Betawi. Misalnya kalau saya punya kata centeng. Centeng ini bahasa Betawi ya, ini artinya adalah penjaga ya, penjaga security. Begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, saya ingin sampaikan kembali lagi, sinonim antonim tidak ada kata lain, harus belajar KBBI karena di sana ada ratusan ribu kata, mungkin saya tidak tahu berapa jumlahnya, dan harus banyak latihan gitu ya. Nah, untuk kamus sinonim antonim kebetulan kita sudah ada, sudah kita infokan di sistem tryout Bimbel Putra Bangsa. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar ya saya sampaikan sekaligus saya mempromosikan. Jadi Bapak Ibu nanti yang berminat untuk mengikuti bimbel, kita saat ini sudah punya kurang lebih ada 10 paket, nanti plus 10 ya, 20 paket. Nanti untuk persiapan tryout P3K. Ini sudah kita siapkan di sistem IT kita. Jadi kita akan sudah siapkan sistem tryout, sistem IT yang nantinya Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, bisa latihan soal sesuai dengan soal-soal yang ada yang nanti keluar di P3K, kira-kira seperti itu. Oke, baik, saya clear dulu. Silakan tulis dulu, sudah ya? Sudah, saya clear. Pak, apakah ada kriteria khusus pemilihan kata untuk sinonim, antonim, dan yang lain? Atau kata, oke. Jawabannya tidak ada. Jadi kita tidak tahu ya, itu akan masuk kemana ya. Jadi serapannya itu sangat acak ya. Saya bisa masuk ke serapan-serapan umum atau serapan-serapan khusus. Khusus itu misalnya kata-kata serapan yang berdasarkan basic keilmuan, itu serapan khusus. Misalnya antropologi, nah itu kan khusus ya. Kemudian apa misalnya Richter gitu kan, itu termasuk khusus juga, itu satuan ya di dalam fisika. Jadi Bapak Ibu memang nanti memang ini tidak ada cara lain ya kecuali memang harus banyak belajar ya dan lihat KBBI ya. Oke, baik, terima kasih tadi yang telah memberikan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Baik ya, ini ambiguitas ya, lihat KBBI aja, bermakna ganda. Oke, lanjut. Evokasi, menggugah rasa. Ini langsung KBBI ya. Kalau gimana Pak, kita cara mengetahui kalau ini ada jawaban nih, ya nggak ada yang tahu ya, harus banyak membaca. Ini antara tahu dan tidak tahu Bapak Ibu, ini nggak bisa dipikir lagi. Nggak seperti matematika ya, kalau kita nggak tahu bisa dicari dengan rumus. Ini tidak bisa, ini antara tahu dan tidak tahu ya. Oke, jadi harus banyak kosakata. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya vocabulary. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Mbak Diana, tolong Mas Heri dijawab. Pak Bagit baru ngajar Mas, nanti dijawab ya setelah Pak Bagit selesai ngajar. Mas Heri jawab. Tadi kan bahasa, oh ya Mas nanti terima kasih untuk koreksinya, Pak Bagit baru mengajar, nanti akan dicek ulang oleh Pak Bagit nanti. Oke, di ayat Heri Wijayanto. Oke, baik. Kemudian kalau ini antonim ya,
Kalau tandanya lebih kecil, lebih besar namanya antonim. Ini lawan kata. Kalau tanda ini namanya antonim, ya, antonim. Jadi kita tahu dulu makro itu apa, berarti lawannya mikro. Makro itu besar ya, kalau mikro itu dalam skala kecil, ya. Oke, nah kira-kira begitu. Kemudian lanjut, estimasi ya, estimasi itu perkiraan ya, perkiraan. Berarti lawannya adalah pasti, begitu. Nah, kemudian analogi. Nah, terima kasih, Pak. Kalau kita menemukan kata yang benar-benar asing, apakah ada triknya? Tidak ada, Mas, triknya. Triknya tidak ada, setahu saya tidak ada. Jadi triknya adalah apa ya? Ya memang ini lebih murni itu keberuntungan. Jadi sinonim antonim ini jadi bayangkan misalnya kita tes TOEFL atau tes bahasa Inggris, ketika kita nggak tahu kosakata, memang ya kita nanti lebih ke arah menebak ya, menebak mana jawabannya kira-kira ini. Jadi tidak ada triknya, Mas. Ini beda kalau numerikal ya. Numerikal itu nanti kalau kita nggak tahu itu ada trik untuk mencari. Tapi kalau sinonim antonim memang tidak bisa. Begitu Mas Helmi, ya. Kalau mungkin ada teman lain yang bisa, guru bahasa Indonesia, boleh ya nanti di-share dengan saya. Karena setahu saya tidak ada trik untuk mencari sinonim antonim kecuali kita tahu atau tidak tahu. Atau kita dibolehkan online ya untuk bisa lihat KBBI. Begitu. Nah, oke, nomor 5. Ini namanya soal tentang analogi, ya. Analogi. Ini ada rumusnya. Ya, analogi. Ini nanti ada namanya rumus-rumus analogi. Nah, apa saja rumusnya? Ini banyak ya, banyak. Ini contoh. Ini contoh, ini namanya di sini namanya sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Atau ini dinamakan namanya kausalitas ya. Kausalitas, sebab akibat. Bisa akibat sebab juga ya. Jadi lucu itu sebab, akibatnya tertawa begitu. Contoh, cantik terpesona, kira-kira begitu ya. Nah ini rumusnya ada banyak ya, ada 2, 3, 4 sampai 20 ya, ada banyak rumus ya. Nah caranya untuk analogi ini adalah yang pertama kita harus paham rumusnya, paham rumusnya. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah paham rumus, kita nanti harus mencari contoh kata sesuai rumus begitu. Gitu. Yang ketiga nanti banyak latihan soal ya, banyak latihan soal. Nah cuma 3 itu tips saya ya. Jadi pahami rumusnya, kemudian cari contoh kata sesuai rumus. Ya ini sebanyak-banyaknya ya. Saran saya ini 5 kata ya, 5 kata per rumus. Per rumus. 5 kata minimal ya, lebih dari itu boleh. Kemudian latihan soal. Nah Pak, pertanyaannya 20 rumusnya ini apa saja? Nah ini nanti kita bahas ya. Besok ya ikut bimbel P3K kita bahas. Mulai besok Senin 15 Maret nanti kita bagi ininya ya, untuk rumus-rumusnya. Ini sambil promosi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan. Nanti yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Kita gelombang 1. Nanti kita mulai 15 Maret. Keuntungannya adalah yang mendaftar gelombang 1 boleh ikut gelombang 2, 3 dan seterusnya, dan berhak belajar setiap hari. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut sudah ikut dari awal nanti akan belajar ya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan sampai nanti tes P3K. Belajar nanti seminggu 5 kali ya, Senin sampai Jumat. Nanti setiap sore ya, jam setengah 5 sampai jam 6, kira-kira begitu. Jadi mendaftar lebih awal itu nanti akan belajar lebih lama dan nanti mendapatkan harga yang lebih murah. Sekali lagi, mendaftar lebih awal, belajar lebih lama dan harganya lebih murah. Oke, saya clear. Jadi ini langsung saja ya. Lanjut, lokomotif kereta api ya, ini contoh kuda andong. Nah ini kan yang menggerakkan ya, sama transportasinya begitu ya. Oke, kemudian nah ini kemudian di nomor ini tentang teori wacana. Nah dalam wacana ini yang ditanyakan itu biasanya menyangkut masalah isi, masalah paragraf utama ya, masalah judul ya, kira-kira itu. Nah ini kalau Bapak Ibu mencermati ini sesuai ya, sesuai dengan
keinginan dari Mendikbud supaya pelajar itu memahami tentang yang namanya apa? Literasi. Jadi kalau ingin siswa-siswinya itu mempunyai kemampuan literasi yang baik, maka gurunya juga harus baik. Nah, ini ditunjukkan dengan soal-soal tentang wacana. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti boleh latihan ya, soal-soal menyangkut paragraf atau wacana, itu nanti kita biasanya diminta menyimpulkan isi paragraf, kesimpulannya, paragraf utama, kalimat utama, begitu, dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Ini banyak latihan, ini tipsnya adalah banyak latihan aja, nanti kita tahu kok. Nah, ini kalau kita bicara paragraf ini, lihat isinya, nanti ada 3 jenis ya. Ada paragraf yang deduktif, ada induktif, gitu kan? Gitu. Nah, artinya nanti ada yang kalimat utamanya itu di awal paragraf, ada yang di akhir, ada yang di tengah. Jadi kita bisa lihat itu. Tipsnya begitu ya, lihat di awal, di akhir, atau di tengah. Disitulah kalimat utamanya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang sangat mendasar ya, yang menjadi pemikiran di paragraf itu. Oke? Jawabannya ini, nanti silakan bisa dibaca soalnya. Saya tidak akan terlalu banyak bicara di sini. Kemudian lanjut. Nah, ini juga sama informasi, kedua teks. Nah, gitu. Jadi kita ditanya nih literasinya seperti apa ya. Jadi ini tipsnya Bapak Ibu, kalau ketemu soal tentang wacana, ini tips, saya berikan tips ya. Kalau ada soal tentang wacana, tipsnya adalah baca dulu soalnya, baca soal sebelum wacana. Tipsnya begitu. Jangan Bapak Ibu baca wacana dulu, kalau wacana dibaca dulu udah panjang dong, repot, nanti habis waktu. Padahal standar soal TBS itu satu soal maksimal 1 menit. Jadi kalau ada 60 soal yang maksimal 60 menit ya, itu paling lama. Bisa waktunya lebih pendek, begitu ya. Jadi baca dulu soalnya, baru nanti baca wacananya. Oke, ini namanya wacana ya. Berikutnya lanjut. Nah, ini termasuk aspek kebahasaan. Nah, saling lagi nomor 9-10 ini contoh soal aspek kebahasaan. Jadi aspek kebahasaan ini nanti teori-teori berbahasa ya. Ini misalnya menyangkut imbuhan ya, awalan, akhiran, kemudian nanti mungkin surat ya, kemudian banyak ya. Oke, pokoknya ini pelajaran bahasa Indonesia lah dari SMP dan SMA terutama ya. Oke, ini dipelajari ya. Ini mengulang kembali gitu. Penempatan jeda, huruf kapital, kemudian tanda baca. Nah, itu sering, itu namanya aspek kebahasaan. Nah, kalau aspek kebahasaan ini saya mungkin tidak punya banyak referensi untuk mengajarkan ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa ini saling sharing kepada guru bahasa Indonesia ya. Tetapi sebenarnya ini ya gampang-gampang susah ya. Ini kalaupun keluar tidak banyak, paling 1 atau 2 soal. Ya, tapi yang jelas itu tadi ya kalau mau belajar singkat ya, belajar dari soal-soal latihan yang ada. Kira-kira begitu aja tips dari saya yang sederhana. Oke, begitu ya. Baik, selanjut. Nah, ini juga aspek kebahasaan ya. Dia tanya tentang penulisan sama akronim yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Oke, baik. Verbal selesai. Nah, itu tentang verbal. Nah, kemudian setelah verbal itu masuk kita ke bab yang namanya numerikal. Ya. Jadi Bapak Ibu, numerikal. Ini bab kedua. Nah, tentang masalah hitung dasar. Nah, ini karena hitung dasar berarti ini materi SD dan SMP. Nah, ini sebenarnya ada banyak materi ya di numerikal ini. Ada satu namanya pola bilangan, ya. Ada 2, 3 dan seterusnya ya. Ada sekitar 20 subbab. Ada 20 subbab. Banyak banget ya.
Yang keluar yang mana Bapak Ibu? Ya tidak tahu ya. Kita harus banyak belajar tentang numerical ini. Sehingga ini yang diuntungkan nih guru-guru matematika nih diuntungkan ya. Guru matematika. Nasib orang tidak ada yang tahu, Pak. Betul. Kalau guru otomotif harus belajar ya. Terutama yang mulai dari yang gampang dulu Pak Aris ya. Dari pola bilangan yang gampang dulu ya. Oke, saya berikan nih 20-nya nih apa aja sebentar ya. Saya clear dulu. Tiga Pak jawabannya. Lucu juga nih ya. Banyak PR ini otomotif. Nih Pak Aris masih dengerin saya ya Pak Aris ya, semuanya ya. Kelihatan Bapak Ibu? Masih. Oke, terima kasih. Terlihat Pak. Sebentar. Mana tadi pola bagian numerikal ya? Bentar. Nah ini Bapak Ibu 20 bab yang tadi saya sampaikan dalam numerikal. Ada pola bilangan, operasi bilangan, ada perbandingan, ada pecahan desimal persen, ada FPB, KPK dan faktorisasi, ada aritmetik sosial, ada jarak kecepatan dan waktu, ada analogi jarak, ada pangkat dan akar, ada eksponen, ada logaritma, ada persamaan, pertidaksamaan, ada pertidaksamaan kuadrat, ada barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, bangun data, Innalillahi. kajian peluang. Babnya itu. Kalau topoten ngono ya. Nah ini dimohon kesabarannya ya. Arab sejahtera kok yang ngeleng ini ya Allah, ya Allah. Mari kata sabar, Nggak apa Bapak Ibu, ini dipelajari. Saya insya Allah sudah punya rekamannya ya. Jadi ini kalau saya ngajar ini per bab ini minimal 1 kali pertemuan ya. Bahkan ada yang 2 kali, 3 kali. Misalnya pola bilangan itu saya biasanya butuh 2 kali pertemuan. Peluang itu agak sulit 2 kali pertemuan ya. Barisan deret itu bisa 3 kali pertemuan, banyak ya. Tapi saya sudah ada rekamannya semua. Jadi Bapak Ibu nanti ya ini kalau andai kata tidak sempat nanti pembelajaran kita bahas semua, saya sudah punya rekamannya, saya sudah punya videonya bagaimana belajar ini step by step. Kira-kira begitu ya. Oke, 20 bab yang nanti harus kita pelajari. Tetapi dari sini Bapak Ibu yang paling utama pola bilangan dulu. Karena pola bilangan ini nanti banyak yang keluar ya. Minimal nanti mungkin 3 sampai 5 soal keluar. Nah, pola bilangan ini sekilas ya kalau saya berikan teorinya, sebentar. Oh. Sebentar ya. Nah, pola bilangan ini ya, ada namanya pola biasa, ada pola tak biasa. Nah, kalau pola biasa itu pola yang kita tahu di tingkat SD, ya. Ada SD itu bilangan bulat, cacah, asli, genap, ganjil, prima, kuadrat, kubik. Kalau SD itu ada nama Fibonacci, persegi panjang, segitiga, dan kuadrat. Oke, kalau di SMA itu barisan aritmetik dan barisan geometri. Kira-kira begitu. Ini yang biasa. Biasa itu artinya di tingkat sekolah diajarkan, begitu ya. Begitu. Nah, kalau pola tak biasa ini ya, ada loncat 1, loncat 2, operasi bilangan, tingkat 2, sisipan, kelompok, ada pola pangkat, huruf, lagi huruf, biner, dan seterusnya. Oke, nah itu nanti ada ya, nanti kita akan berikan teori-teorinya termasuk latihan soalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke screen semula.
Bapak Ibu, ini termasuk soal tentang pola bilangan ya, tentang pola bilangan ini. Oke, sudah dilihat. Nah, oke, jawabannya berapa? Ya, kita lihat di sini. 9. Wah, bagus sekali ya. 3. Ya. Jauh. Mbak Diana dibantu dulu di mute. Oke. Nah, ini namanya pola loncat 1 ya. Ini lihat ini ya. Ada angka 5, 7, 9. Berarti sebelumnya di sini ya. Kalau ini tambah 2 ini berarti kurang 2. Jawabannya 3. Hore. Nah, dari mana kita bisa dapat itu? Begini, kalau kita mau tahu soal tentang pola bilangan ya, pola bilangan, yang pertama kita harus tahu adalah pertama harus belajar dulu ya, belajar dulu tentang teori tentang pola bilangan. Nah, setelah belajar kemudian kita banyak latihan ya, latihan soal-soal yang setipe dulu, soal setipe. Oke, setelah itu yang ketiga latihan ya, soal secara acak. Nah, setelah ini didapatkan, maka yang keempat nanti akan muncul yang namanya ilham atau intuisi. Ya. Ilham ini akan diperoleh ya. Jadi gini, ini kan pola bilangan banyak banget. Ini pola yang mana? Apakah loncat 1 atau kuadrat atau yang mana? Nah, saya sering katakan ini harus ketemu namanya ilham. Ilham itu kalau dalam agama apa ya, hidayah ya, harus ketemu hidayahnya dulu. Hidayahnya gimana untuk dapat hidayah? Untuk dapat hidayah atau ini ya, dapat ilham ini di dalam soal ini ya, kita harus ini tahapannya, belajar dulu, setelah belajar latihan, kamu setipe, setelah ini latihan aja, nanti ilham akan kita dapatkan. Begitu guys? Gitu. Baik, begitu Bapak Ibu. Pak Aris sudah dapat ilhamnya Pak Aris? Alhamdulillah sampun suhu. Ayal. Siap. Pokoknya ini ya, kalau kita mau ujuk-ujuk ketemu ilham nggak bisa, ya harus prosesnya dulu ya, 1, 2, dan 3. Setelah Kalau ya, punya link orang dalam Pak, tolong Pak. gimana Pak? Punya link orang dalam. Kecuali itu ya, punya link orang dalam, udah tahu jawabannya. Nanti beres berapa lah persenannya. Oke, baik ya. Oke, tenang, ini teorinya sudah ada, rekamannya sudah ada. Nanti saya akan berikan contoh. Mbak Diana nanti tolong di-share ya, ini untuk bonus ini rekaman saya tentang pola bilangan 1 dan 2. Nanti bisa di grup ya, biar belajar yang paling mudah dulu pola bilangan ya. Oke, makasih Mbak Diana. Ini Mbak Diana admin saya ini masih ngantor ya, menemani Bapak Ibu ya sampai sore hari ini. Oke, lanjut. Saya clear. Nah, ini pola loncat 1 ya, oke. Nah, ini nanti ada di pembahasan saya, nanti kita share pembahasannya. Mbak Diana ada punya pembahasan saya kan Mbak Di? Yang ini sudah punya kan? Yang TBS ya, nanti di-share ya, atau share sekarang boleh Mbak, biar nggak penasaran Mbak, Bapak Ibu ya. Ya, yang kemarin, tapi yang PDF ya. PDF-nya ada kan ya? Baik, lanjut nomor 12. Wah. Ada yang tahu ini polanya bagaimana? Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum, Kalikan 2 tambah 1 itu Pak. Bagus. Ya misalnya 1 kali 2 tambahkan 1 jadi 3. 3 kali 2 tambah 1 jadi 7. 7 kali 2 14 tambah 1 jadi 15. Mungkin seperti itu Pak. Oke Bu Erni, luar biasa. Ibu guru apa Bu? Guru matematik atau guru SD Bu? Iki lulus bakal ya. Saya ngajar di SD Pak. Wah bagus. Tapi ijazah saya kok biologi ya Pak. Biologi tuh bisa matematik ya Bu ya? Lucu. Oke, mantap Bu Erni, betul ya. Ya ini kalau di matematik nanti Bapak Ibu bisa melihat rekamannya. Rekaman saya nanti di-share oleh Mbak Diana.
Ini namanya pola dua operasi bilangan ya, ini sekilas ya, pola dua operasi bilangan, Jadi begini Bapak Ibu, dalam matematik itu operasi bilangan itu ada 4 ya, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah kadang ada suatu model itu yang ditambah dikurang, ada dikali dibagi, ada tambah kali dan seterusnya. Nah contoh di sini 1,3,7,15 ini bisa kita proses dengan cara ini ya, kali 2 tambah 1 ya. Ini kali 2 tambah 1. Buktinya adalah 1 kali 2 itu 2, 2 tambah 1 3, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 7 kali 2 14 tambah 1 15. Ini kali 2 tambah 1 31, kali 2 tambah 1 63. Nah itu yang pertama. Atau yang kedua, ini bisa kita peroleh dengan namanya pola bertingkat ya, pola tingkat 2. Pola tingkat 2 itu begini Bapak Ibu, saya tulis 1 3 7 15 ya. Oke. Nah nanti ini kita cek selisihnya nih ya, ini plus 2 plus 4 plus 8. Nah ini memang jumlah, tetapi jumlahnya ini selalu dikali 2. Nah kalau ini dikali 2 ya, otomatis ini harus plus 16. Nah 15 ditambah 16 ini 31. Nanti ini otomatis tambah 32 ya. Nah nilainya 63. Nah jadi ini yang saya mau ceritakan adalah ini seperti konsep negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun caranya berbeda, tetapi hasilnya tetap 1 jua. Jadi begitu, di dalam matematika itu kalau konsep kita benar, ya, caranya mau pakai cara apapun, maka hasilnya juga akan benar. Begitu ya, oke, begini. Keren. Nah, terus pertanyaannya Pak, dari mana kita bisa tahu itu kali 2 tambah 1? Dari mana kita tahu ini plus 2 plus 4 plus 8? Sekali lagi, ini kita ketahui dari proses ilham, dari apa? Intuisi. Tapi ingat, ilham itu adalah nomor 4 ya. Nomor 1 kita harus belajar, nomor 2 latihan soal setipe, yang ketiga latihan soal acak, baru yang keempat ilham akan sering kita dapatkan. Begitu nih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut, silahkan. Tulis dulu, foto dulu, screenshot dulu. Oh iya, suara saya jelas ya? Jelas ya Mbak Diana ya? Oke, mungkin mungkin sinyalnya ya. Nah, oke, lanjut ya, saya clear. Lanjut. Nah, ini nanti ada di pembahasan saya, tenang aja. Oke, ini. Nah, ini masih main-main angka nih. Berapa ini Bapak Ibu jawabannya? Berapa Bapak Ibu? Silakan. Teng tong. Berapa jawabannya? Lihat di sini ya. Nah, ini plus 2, ini plus 4. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Dia bisa plus 6 atau bisa plus 8. Kalau plus 6 ini berarti selisih 2, kalau plus 8 ini dikali 2. Nah, karena plus 6 tidak ada, berarti jawabannya plus 8. 18 tambah 8 berarti 26. Alhamdulillah ketemu lagi namanya ilham. Jawabannya 26. Ya, oke. Sama Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat lain silakan. Ya. Oke. Begitu ya pembahasannya. Oke. Lanjut. Berapa ini? Ayo silakan Bapak Ibu. Berapa Bu, Pak? Kok terdiam ya?
Masih hadir Bapak Ibu? Hadir. Oh, terima kasih. Silakan. Adiro Berapa Mbak Ima? 5481 kayaknya. Caranya bagaimana? 5481. Oke, ini pola loncat 1 ya. Ini perpaduan. Jadi pola yang pertama 2, 6, 18 itu dikali 3. Matematik namanya barisan geometri ya. Dikali 3 geometri itu 54 ya. Oke, kemudian yang kedua ini juga dikali 3 pula, geometri juga 81. Jadi sama-sama dikali 3. Jadi ini gabungan antara pola loncat 1 dan pola barisan geometri gitu. Dan satu lagi yang paling penting ya, ini juga harus punya ilham ya. Harus punya ilham. Karena kalau nggak ada ilham kita nggak ketemu nih. Ada pola loncat 1. Oke. Baik. Saya ya. Oke. Ya, ketinggalan ya. Oke, nah, Bapak Ibu, sekolah bilangan. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu kan hafal ya huruf A sampai Z, ya A sampai Z hafal ya, A sampai Z hafal. Saya yakin huruf A sampai Z hafal. Pertanyaan saya, adakah yang hafal kalau saya minta mengurutkan huruf Z sampai A? Ada yang hafal? Z, Y, W, X, apa? V. Ada yang hafal Bapak Ibu? Ada. Tidak. Susah, Pak. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Baik. Nah, Deima iso. betul. Ini normal ya, normal. Normal. Normal manusia itu memang tidak hafal. Dia di TK terbiasa urut A sampai Z. Tidak pernah menghafalkan Z sampai A. Saya selama 20 tahun mengajar ini, saya baru ingat ada satu orang murid saya yang bisa menghafal Z sampai A. Dia memang punya kekurangan, ya, dia low vision, jadi matanya kurang jelas, low vision, tapi ingatannya luar biasa. Dia dalam jarak lebih dari semeter nggak jelas lihatnya, ya. Tapi dia suara aja bisa dengar. Oh, dengan Pak Bangkit ya, padahal dia belum lihat saya, dia udah tahu suara saya. Gitu. Jadi ingatannya luar biasa. Kadang Allah seperti itu ya, menguji dengan diberi kekurangan tapi ada kelebihan yang lain. Begitu. Ingatannya sangat super sekali, luar biasa. Dengan low vision dia nggak bisa lihat jelas, tapi dia bisa masuk ke UGM. Ya itu murid saya dulu tahun berapa 2013 atau 14 ya. Satu orang itu yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu. Nah kalau ketemu huruf ini susah, memang tidak mudah. Ya sehingga solusinya adalah ini masih masuk pola bilangan ya. Kalau ada huruf itu tulis saja hurufnya. Tulis saja hurufnya. Tulis saja itu per 5 huruf. Per 5 huruf. Nah, tulis saja ya. Jadi nanti gini nulisnya. Nah, setelah ditulis kemudian di ini ya, dilingkari ya, dilingkari B, D, K. Yuk kita cek di sini. B ke D loncat 1, D ke G loncat 2, G ke K loncat 3, K tapi habis loncat 3 loncat 4. Nah jawabannya P gitu. Kalau mau lanjut lagi loncat 5, 1, 2, 3, 4, 5, jawabannya V kalau lanjut lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau lanjut ini P, lanjut lagi ini V. Nah begitu. Pahamnya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi tulis saja hurufnya per 5 huruf. Itu nanti langsung kok kita dapat. Gitu ya. Saya clear ya. Saya clear. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ada yang tahu berapa jawabannya ini? Soal nomor 16. Ini kita bisa rasakannya dengan dua pendekatan ya. Ada 465. Ya. Apa? C465. Oke, dari mana Bapak Ibu? Pakai rumus SN. Oke.
Baik, ini kita bisa pakai deret aritmatika, atau yang kedua kita bisa pakai pola segitiga. Oke, nah di pola segitiga begini ya. Ini kalau saya buat pola bilangan, ini 1 tambah 2 itu 3, ditambahkan 3 lagi 6, 10. Ini namanya pola segitiga ya. Oke, nah ini punya rumus setengah n dikalikan n plus 1, gitu rumusnya ya. Oke, tinggal dimasukkan aja ya, setengah kali 29 n tambah 1. Ini 29 karena terakhir 29 ya, ini n nya 29 tambah 1 30 ya. Berarti ini adalah setengah kali maaf, berarti ini menjadi 29 ya dikali 15 ya. Kita 15 kali 30 tuh nilainya berapa? 450 ya, dikurangi 15 berarti 435. 435. Gitu. Betul Bapak Ibu? Ada Jawab itu dikunci salah, Pak. Oh, dikunci ya? Jawabannya 465. Oh ya, salah ya, saya perbaiki ya, kuncinya ini ya. Saya perbaiki jawabannya ini. Begitu. Kalau mau 465 ini harusnya sampai plus 30. Jadi kalau ini ditanyakan 1 plus 2 plus 3 sampai ini terakhir itu plus 30. Nah ini baru 465 ya, karena tambah 30. Tetapi kalau hanya sampai 29 jawabannya 435. Begitu nih Bapak Ibu, saya koreksi ya kalau ada kesalahan ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya Bu Erni ya, terima kasih. Ada komplain? Saya harap tidak ada ya. Oke. Baik, saya clear. Silakan difoto dulu, tulis dulu. Baik, lanjut. Ini ya dimasukkan ya 435 ya, ini jawabannya ini 435 ya. Oke. Nah ini ya, ini kita sudah tadi kan pola bilangan. Setelah pola bilangan kita masuk nih soal yang udah mulai liar ya. Ini soal yang terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini tentang pangkat dan akar ya, tinggal dimasukkan aja nih ya. Dah, y-nya 5 dimasukkan aja, ini berarti akar 15 min 40 plus 25 gitu ya. Akar 1 nilainya 1. Lo kan bercanda ya, gampang sekali ya. Dimasukkan biasa saja ya. Oke. Clear. Bagus. Lu 15 mau tekan jadi 16 ya. Gitu ya. Oke. 16. 16. Nah, gimana caranya? Nah, ini tentang bab namanya bilangan pangkat ya. Di sini pangkat 3. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus ingat. Jadi saran saya kalau mau ini harus ingat nilai 1 kuadrat sampai 9 kuadrat, 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Ini saran saya wajib hafal. Contoh, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 sampai 9 kuadrat 81. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 15, kemudian 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 adalah 729. Ya, kita harus hafal. Kalau hafal ini enak banget ya. Ini kalau kita rubah X pangkat 3 sama dengan 343. Nah 343 ini adalah 7 pangkat 3, berarti X-nya adalah 7. Nah kalau udah tahu ketemu X-nya 7 ini kita masukkan ke sini. Nah 5 kali 7 itu adalah 35, berarti Y ditambah 35 sama dengan 42. Berarti Y sama dengan 42 dikurangi 35, hasilnya 7 pula.
Nah, sehingga kalau ketemu X-nya 7, Y-nya 7, maka jawabannya X sama dengan Y. Hahaha, simpel sekali. Jelas Bapak Ibu? Pak Aris, jelas Pak? Iya, jelas Pak. Jelas Pak, sambil ngantuk. Nah, Oke, ngantuk belum ada kopinya Pak Aris. Silakan kopi dulu Pak. Baik, saya clear ya. Lanjut, yuk. Semangat ya. Oke, ini nanti ada di file pembahasan saya ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke, soal berikutnya. Ini mudah ya. Sebuah buku disewakan 1.000 untuk, ingat ya, ini 1.000 untuk 3 hari pertama. Selanjutnya 600 tiap hari. Nah, berarti gini kan? Berarti kalau 1.000 untuk 3 hari pertama, maka hari berikutnya itu hanya 10.800. Ini dengan setiap harinya harganya 600 ya, ini 600 X. Maka X sama dengan 10.800 dibagi 600 ya. Oke, coret-coret. Dibagi 6 berapa ini ya? 18 ya. Oke, 18. Oke, 18. Nah, X-nya 18 berarti jumlah harinya, jumlah hari itu adalah 18 ya. 18 ditambah hari awalnya di 3 ya, berarti 21. Oke, clear. Ahahaha. Selesai. Hanya butuh waktu tidak nyampe setengah menit. Baik, saya clear. Lanjut. Oke. Begitu ya pembahasannya ya. Oke. Nah, berikutnya 8. Nah, ini termasuk namanya persamaan linear ya, 2 variabel. Ini nanti ada 2 cara ya, bisa eliminasi, bisa pula substitusi, begitu ya. Nah, ini nanti contoh ya akan kita kerjakan. Misalnya ini main persamaan ya, 8 tahun yang lalu, berarti A-8 ya sama dengan 3 kali umur B ya. B-nya juga dikurangi 8 juga, begitu. Jadi nanti di sini A-8 sama dengan 3B min 24 ya. Nah, A sama dengan 3B min 16. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 2, sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. Berarti ada persamaan 2A sama dengan 2B. Ini persamaan 2. Nah, 1 dan 2 ini dieliminasi dulu, atau disubstitusi juga boleh ya. Kita langsung aja, berarti karena sama-sama A ya, 3B min 16 sama dengan 2B. Pindah ruas, B sama dengan 16. Nah, kalau B 16 masukkan ke sini ya, nanti pasti A-nya 2 kali 16 berarti 32. Jumlah umur mereka berarti A plus B nilainya adalah 48. Oke. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya clear. Silakan ditulis dulu. Oke, nanti yang lain ini ya. Ini waduh, waktu kita sudah terbatas. Nanti ini akan saya bagikan pembahasannya. Nah, termasuk juga soal seperti ini ya. Ini nih karena kan namanya penalaran logis. Dalam logis ini nanti kita butuh teori namanya logika matematika dan teori himpunan ya. Jadi ini nanti pembahasannya nanti kita butuh logika matematika dan teori himpunan. Dan teori himpunannya. Ini nggak boleh pakai perasaan ya. Ini ada teorinya. Nah, teorinya seperti ini Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya. Ini besok kita ajarkan. Pas nanti bimbingan P3K. Sebentar.
Screen saya kelihatan Mbak Diana? Oke, nah nanti seperti ini ya, kita belajar tentang namanya kuantor, ya, ada universal eksistensial, seperti ini, semua mawar adalah bunga, sebagian bunga adalah mawar, nanti konklusinya apa, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3, nah ini ada rumus-rumusnya, ya, oke, nah gitu. Nah ini akan kita bahas Bapak Ibu, di dalam besok pertemuan kita P3K, ya insya Allah, begitu. Berikutnya saya lanjut ya ke soal tadi. Nah, ini juga ini termasuk logis. Ini logis ya, ini logis, masih logis, ini ada teorinya. Ini kita bagi dulu pembahasannya. Nah, kalau ini sudah masuk analitis. Analitis itu adalah soal-soal yang ada bacaan panjang, kemudian ada data-data. Nah, ini tidak mudah ya, karena soalnya cukup panjang model-model seperti ini. Nah, analitis. Nah, ini juga ada teorinya. Tadi sempat saya pertunjukkan, cukup panjang pula. Dan besok insya Allah di bimbel P3K akan kita bahas. Ya. Kalau yang ini nomor 37 namanya penalaran spasial atau gambar. Nah, gambarnya juga nggak sembarangan ya. Ini juga nanti ada teori matematika. Nanti berdasarkan nanti rotasi atau perputaran, ada refleksi, pencerminan, ada dilatasi, perbesaran, kemudian ada translasi, ada pergeseran. Begitu. Itu ya. Jadi semua ada teorinya sampai nomor 40. Nah, seperti itu. Alhamdulillah selesai. Gitu ya. Selesainya belum selesai total ya. Memang banyak yang kita lewatin karena memang belajar sehari tidak mungkin. Sehingga saya berharap begini, minimal Bapak Ibu tahu konsepnya secara umum bahwa dalam TPS itu ada 3 hal. Ada verbal, numerikal, penalaran. Kalau verbal yang tadi ya, ada sinonim, antonim, analogi, ada wacana, ada aspek kebahasaan, itu verbal. Yang kedua numerikal. Numerikal itu paling dominan pola bilangan. Selain pola bilangan nanti ada eksponen, ada akar, ada pangkat, ada banyak, ada 20 bab. Itu memang harus kalau mau sempurna memang harus dipelajari satu persatu. Kemudian yang ketiga itu adalah penalaran. Dalam penalaran itu nanti ada penalaran logis, ada analitis, ada spasial figural. Kalau logis nanti memakai ini ya, logika matematika dan teori himpunan. Kalau analitis itu nanti ada beberapa teori yang memang harus dipelajari karena ini nggak pernah ada ya. Ini teori TPA. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dapat di pelajaran manapun. Ini nanti bisa nanti kita bantu untuk dipelajari. Dan yang ketiga adalah namanya penalaran spasial atau figural. Ini menyangkut masalah gambar. Tapi gambar ini kita tidak boleh milih gambar yang terbaik ya, tetapi kita milih gambar sesuai teori. Apakah dia merupakan konsep translasi, pergeseran, ataukah rotasi, perputaran, ataukah dilatasi, perbesaran, atau refleksi, pencerminan, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, dari jurusan biologi tapi mengajar di SD, bisa daftar tidak ya? Kalau ini nanti memang urusannya lebih ke administrasi ya. Nanti coba dilihat ya, dilihat dulu di syarat pendaftaran P3K. Ini masalah berkas administrasi ya, ini saya tidak bisa menjawab ya, karena ini nanti tergantung keputusan besok ya. Tapi semoga saja ada harapan. Nah, Bapak Ibu, intinya administrasi ini coba disiapkan mulai dari sekarang, mengenai ijazahnya, verbalnya ya harusnya sudah ya kemarin, data-datanya harus komplit dan sebagainya. Kira-kira begitu. Termasuk foto ini juga penting dipersiapkan. Begitu Bapak Ibu, dan saya pikir mungkin itu dari saya hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya saya informasikan, Bapak Ibu yang nanti tertarik untuk ikut bimbel P3K, kita akan mulai secara online ya. Untuk P3K ini mulai gelombang 1 tanggal 15 Maret. Yang belajar lebih awal nanti diuntungkan dengan 1, biaya lebih murah, yang kedua
belajar lebih lama. Jadi lebih murah dan lebih lama, sehingga nanti harapannya adalah ketika lebih lama belajar, Bapak Ibu punya pemahaman yang jelas. Ya, nanti sampai ke P3K, nanti Bapak Ibu sudah punya latihan soal. Saya yakin bahan-bahan dari Kemendikbud sudah cukup bagus, tapi saya yakin Mendikbud hanya akan menge-share bahan. Ya, saya yakin tidak akan ada namanya pembahasan, ya, apalagi membimbing secara detail. Sehingga Bapak Ibu nanti yang saat ini barangkali masih berstatus honorer ya di sekolah sudah bertahun-tahun, mari ini saatnya Bapak Ibu merubah nasib ya. Jangan mau Bu jadi honorer terus. Mohon maaf ya, saya pikir cukup pedih honorer ini dengan gaji hanya 100.000 sampai 300.000 itu sangat menyedihkan sekali ya. Apalagi Bapak Ibu ini dengan background lulusan S1 ya, ini saya harapkan harus Bapak Ibu berjuang supaya dapat posisi ASN minimal di P3K terlebih dahulu untuk saat ini, tahun ini ya. Hidup itu harus diperjuangkan ya, baik dengan tenaga, pikiran, yang semua harus kita perjuangkan. Seperti Bapak Ibu kuliah tentu berjuang, nah ini juga silakan diperjuangkan. Jangan sampai tahun ini gagal ya, karena tahun ini luar biasa. Pertama, formasi P3K itu ada 1 juta, itu saya ulangi, itu terbesar dalam sejarah Indonesia, rekor muri. Yang kedua adalah Bapak Ibu diberikan kesempatan maksimal 3 kali. Saya ulangi lagi, formasi 1 juta ada 3 kali kesempatan. Dan nanti saya dan rekan-rekan akan membimbing Bapak Ibu sampai Bapak Ibu lulus P3K di tahun ini. Begitu. Jadi garansi dari saya adalah kita akan bimbing sampai tahun ini lulus. Harapan kami sih 1 kali ujian lulus ya. Jangan sampai yang kedua, yang ketiga. Karena itu jadi beban pikiran nanti. Begitu. Nanti staf pengajarnya adalah saya sendiri. Nanti saya akan mengajar untuk TBS atau tes bakat skolastik. Nanti kemudian ada Pak Cucuk, dosen UNY ya. Nanti akan mengampu materi pedagogik, sosial dan sosiokultural. Kemudian nanti ada Pak Astanka, doktor dari UGM, dari filsafat UGM. Nanti akan mengampu materi kompetensi manajerial. Kemudian nanti ada kepribadian dan juga wawancara. Begitu. Nah, untuk kompetensi ini teknis yang berupa kemampuan mapel Bapak Ibu ya, ini saya yakin Bapak Ibu sudah cukup ahli di bidangnya, sehingga kita tidak bisa menjanjikan untuk memberikan tambahan bimbingan untuk di mapel Bapak Ibu sendiri karena jumlah sangat banyak. Tapi yang jelas adalah nanti kita akan berikan bimbingan untuk mapel-mapel yang selain mapel Bapak Ibu ampuh. Jadi nanti kita akan berikan untuk pedagogik, untuk sosial, sosiokultural, untuk manajerial, untuk wawancara, untuk tes bakat skolastik. Karena itu saya yakin Bapak Ibu butuh banyak hal di sana. Karena ini bukan menjadi expert Bapak Ibu dalam mengajar. Kira-kira begitu. Dan saya Bangkit Wijaya undur diri. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu mohon izin bisa on lagi videonya supaya saya tahu sampai akhir. Siapa? Ya, Pak, ada Pak. Ada? Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Helvi, Pak Ahmad Soleh, Bu Norma, Bu Ima, terima kasih. Bu Nisya. Nisya ya. Terima kasih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu itu ya. Dan nanti silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut program Bimbel P3K, silakan nanti bisa hubungi Mbak Vika atau Mbak Diana, admin dari kami dari Bimbel Putra Bangsa. Dan sudah mendekati jam 6, sudah mau maghrib ya di Jogja. Saya undur diri. Ada banyak kurangan, saya mohon maaf. Semoga saya doakan ya Bapak Ibu tahun ini lulus semuanya menjadi P3K. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kelamaan honorer tuh nggak baik, ya, nggak baik kelamaan honorer. Yang mau menikah kan nggak bisa segera menikah ya. Yang sudah menikah bangun rumah mikir ya, begitu ya. Oke. Yang udah ada rumah mau beli kendaraan mikir juga kan. Ya, kalau udah ASN kan minimal sudah punya pegangan satu tangan yang utuh. Tangan yang satunya nanti semoga nanti ke depan ada lagi bukan CPNS. Dan saya meyakini besok kalau ada CPNS untuk guru pasti ada syarat administratif pernah menjadi P3K. Percaya sama saya. Ya, karena P3K ini dibuat semacam level atau jenjang karir bagi guru untuk bisa menjadi ASN PNS yang nanti ASN PNS nanti untuk level manajerial struktural, yaitu kepala sekolah, kepala dinas dan seterusnya.
Oke Bapak Ibu, itu dari saya hari ini, sore ini. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu, terus jaga kesehatan ya, taati protokol kesehatan. Yang sudah divaksin ya silahkan untuk menunggu vaksin yang kedua. Yang belum divaksin ya menunggu giliran ya. Begitu, tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tahun ini kita harus berubah, harus lulus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.